يقول بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika kalian ara'aitum, bagaimana pendapat kalian sekiranya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, kemudian kamu mandi di depan pintu itu setiap hari 5 kali, apakah tersisa satu kotoran pun? Maka sahabat menjawab, tidak ada tersisa satu kotoran pun, tidak tersisa kotoran sedikit pun. Maka Nabi bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu akan menghapuskan 5 kali tadi akan kesalahan-kesalahan kalian. Mutafaqun alaih. Niki mun bali fadilah amal disampaikan perumpamaan wong sholat 5 waktu niku kaya wong adus sedina ping 5. Niku mesti mboten enten kotoran sing nempel. Niku nggih ngoten. Wong niku sholat dosane digugurno. Sholat dosane digugurno Gusti Allah. Ini kita berupaya sungguh-sungguh nih, supaya kita menjaga sholat kita. Terus yang kedua, ojo ditunda-tunda sholat. Kenapa? Karena kesempatan untuk menghapus dosa kita. Sehari itu kita tidak tahu berapa kali kita berbuat salah, berapa kali kita berbuat dosa, kita tidak tahu. Mungkin tidak terhitung. Masya Allah. Baru keluar dari masjid pun banyak. Bahkan di dalam masjid pun kadang kita berbuat dosa. Merasani uang, kadang menggunjing, kadang ada dendam kepada orang, kadang macam-macam itu mengganggu orang lain. Dosa-dosa seperti itu, maka dosa-dosa seperti itu akan diampuni dengan sebab sholat. Pakai metu ke masjid, tidak wong itu rok cekak lah, hati gerel banget, itu dosa. Dan mulai dengan sholat 5 waktu, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki mungkin tengguri disebut sing disepunten niku namung dosa sing cilik.
dosa sing gedhe niku disepuro dengan tobat, harus dengan tobat. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalu salawatul khamsi kama sanillah jinjarin ghamrin ala babi akadikum yaqtasil min kulli yaumin khamsa marrat. Di dalam ayat yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat lima waktu seperti sungai yang dalam yang berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian yang mandi di dalamnya setiap hari 5 kali. Ini perumpamaan sholat 5 waktu ini kali resik sing jero. Ini jero kali tergantung kualitas sholat ya Pak. Sholatnya khusyuk, sholatnya jamaah, khudu, perlu sholat syarat rukun dipenuhi, maka ya semakin dalam air itu, semakin dalam maka airnya semakin bersih sehingga akan membersihkan tubuh kita lebih dalam lagi. Makanya ini pentingnya awake dhewe nek salat niku dijerok nih salatnya, salatnya dijerok nih. Artinya apa? Dibuat sesempurna mungkin sholat kita, termasuk usahakan kita mengerjakan sholat-sholat sunnahnya, rawatibnya dengan penuh kesungguhan, maka nanti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak akhir-akhir ini berita ada orang pas lagi sholat meninggal. Ini orang beruntung, orang-orang seperti itu lagi sujud meninggal dunia, masya Allah. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua di sini juga meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Quran, amal-amal yang sholat. Wa ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin kublatan fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu fa'anzalallahu ta'ala aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Qala rajulu ali hadza qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki telah mencium wanita, jujur bojone ngambung wong liya, ya krono khilaf nggih. Mosok ngambung gak disengaja. Karena khilaf mencium wanita yang lain, maka langsung tersadar, langsung beliau ini laki-laki ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perihal ini tadi. Ya Rasul, saya sudah khilaf mencium wanita bukan mahram, ngambung bojone ya apa sunah, ngambung anake ya apa, iki ngambung wong wedok ya. Akhirnya matur Kanjeng Nabi menceritakan apa yang telah dilakukannya. Maka turunlah ayat aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Turunlah ayat Al-Qur'an, dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada sebagian malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Artinya nopo dosa kaya ngambung wong niku diampuni dengan sholat. Hati-hati lo memahami ini, kemarin lo ngambung wong.
Ya penting gugur sholat wae suwena ruwet jenengan ngoten nggih. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasul, apakah ayat ini turun hanya untuk saya saja?" Maka Nabi menjawab, "Untuk seluruh umatku." Jadi ayat ini turun untuk seluruh umatku. Ayat ini turun untuk umatku seluruhnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan ini harus diajangi loh ya. Tapi hati-hati ini memahami yang benar, hati-hati karena gini, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Ini perlu dipahami. Nah, masuk cilik nak terus ya gede. Lho Pak kan diampuni nalikane salat. Ini Masya Allah. Makanya ini dijaga. Sholat itu akan menghapuskan dosa, termasuk dosa-dosa seperti ini tadi. Masya Allah. Hati-hati ya gemplang kalau uang. Ini sahabat ini khilaf ini ya. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat itu manusia biasa, ya. Tidak luput dari salah dan dosa para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini setinggi-tingginya wali itu serendah-rendahnya sahabat. Ya, niki tatarane wali mawon nggih akhire nggih niku pertahanane jebol akhire nyambung wong wedok liya niki. Mulane niku memang namanya manusia ya. Tipu daya iblis itu luar biasa. Ya. Sebenarnya kalau niki sejarah telah mencatat yang Mbah Nabi Adam mawon nggih mboten kuat akhire nggih. Wa aso Adam wa di surga. Wala taqrabu hadhihi jangan engkau dekati pohon ini, maka kuna minal zalimin. Kamu akan menjadi orang yang zalim. Toh akhirnya digoda, akhirnya pun makan buah. Makanya manusia ngoten Pak. Ya. Supaya apa sebetulnya? Bahkan di dalam hadis yang lain, kalau ada satu kaum, andaikan orang itu tidak berbuat dosa, maka Allah akan ganti kaum lain yang berbuat dosa tapi mohon ampun kepada Allah. Artinya nopo kita diberi khilaf, kita diberi dosa itu supaya menafikan diri kita, supaya wae dhewe gak rumangsa paling sempurna. Makanya ini termasuk rumangsa paling sempurna ya berbuat dosa. Rumangsa paling sempurna. Pun ngaten nggih. Nek pramila wae dhewe dengan salat itulah dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati kafaratu lima bainahuma ma lam tughshal kaba'ir wa Muslim ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat berikutnya merupakan penghapus di antara keduanya. Ya, antara sholat subuh ini sampai zuhur, mungkin kita berbuat dosa di sholat zuhur, dosa kita diampuni. Zuhur asar berbuat dosa, nanti kalau asar sholat dosa kita diampuni. Begitu seterusnya. Demikian juga antara satu Jumat dan Jumat berikutnya, ini merupakan penghapus dari dosa-dosa. Syaratnya malam tuhsyal kabairu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah ini hati-hati ini, jangan sampai kita melakukan dosa besar. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imri'in
muslimin tahburu sholatu maktubatun wa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa duku'a illa kanat kafaratun lima qablaha minat dunubi malam tutak kabiratan wa dzalika dahra kullah. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim mendatangi sholat 5 waktu kemudian memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbagus rukuknya, ya, ini khusyuknya bagus, rukuknya bagus. Tidaklah seorang melakukan itu kecuali akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang sebelum dia sholat, selagi tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku untuk seluruh masa hidup dia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini anugerah luar biasa diberikan kepada orang yang sholat 5 waktu. Makanya supaya dalam airnya tadi perbagus wudunya. Wudunya jangan kesusu, wudunya. Kemudian juga perbagus khusyuknya, ya, diperusahakan khusyuk. Kemudian diperbagus rukuknya, artinya bukan hanya rukuk, seluruh gerakan sholat itu usahakan tumakninah. Jangan sampai gerakan sholatnya tidak tumakninah. Ya, kalau seperti itu kualitas sholatnya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, babu fadilatus sholat subuh wal asar. Khusus untuk sholat subuh dan asar, Allah memberi anugerah yang khusus. Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalal fardhaini dakhala jannah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat di antara 2 waktu dingin, maka wajib dia masuk dalam surga. Ini gimana? Salatul fardain, salat waktu dingin, itu adalah maknanya salat subuh dan asar. Ini insyaallah waktu dingin. Wan Abi Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu la yali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha yakni al-fajr wal asar. Rawahu Muslim. Dari Abu Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka salah seorang di antara kalian yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, yakni sholat subuh dan sholat asar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Pak, ini khusus subuh asar, ini sungguh-sungguh, karena ini adalah khusus diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjalankan sungguh-sungguh 2 sholat ini, maka wajib bagi dia masuk surga dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ngeten iki sing memahami ya sing bener nggih. Engko salate subuh karo asar tok. Liyane ra salat lho digebuki temen. Artinya nopo? Sholat 2 waktu ini sholat yang susah menjalankan itu saja sholat, apalagi yang lainnya. Ini subuh dan asar. Dan ini Pak, begitu gini hadis ini, makanya menurut Imam Hanafi ini, yang pertama tadi hadis 2 waktu dingin. Kira-kira nak jam 3 kae salat asar wis adem kurung. Makanya nak Imam Hanafi salat asar niku niki terpautnya dengan waktu yang kita jadwalkan itu 1 jam.
Jadi nak itu sholat asar jam 3. Nah menurut mazhab Hanafi melebuni sholat asar itu jam 4. Niku ngoten. Bahkan atau ini India mereka mazhab Hanafi niku sholat subuh itu ini diakhirkan. Azannya awal, tapi komatnya itu sudah ya jam yang meten lagi komat. Kadang 5:30 ini lagi komat. Ngoten sholat, begitu sholat itu salam ralet suwi niku matahari pun terbit. Gini, dan ini mau hadis ini. Jadi sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Niku ngoten. Makanya konco-konco Nurul Islam sholat subuhnya rada dimulai. Ini bagian dari afdol. Boleh afdol mana jenis segini gua kira-kira yang menten lagi komat. Niku menurut Imam Hanafi. Makanya boten sah dipertentangkan. Napa? Saya kita sadar enak nek engko nak poso lah iki gawat. Iki nak poso. Oh ya ora ngono. Saya kita sadar lah iya mau poso sik mangan lah mboten ngoten iki wis terbit. Iki masalah afdhole wektu iki. Afdhole wektu. Niku ngoten. Makanya nah tenggene wingi tenggene India itu masjid itu diberi pilihan Pak. Ya, di tiap masjid itu beda-beda. Enten nenggone awal waktu, enten tengah, enten akhir. Jadi pun koyoke sak kampung iki wis sepakatan. Ini masjid ini misalkan kaya niki wau subuh, niki wau jam 4.20, niki 4.20. Nggih Nurul Islam jam 4.45. Kadang lagi adan sing gone mungkin Nuriman iku jam 5 dan didamel ngoten Pak. Sehingga orang-orang kalau telat sholat subuh di sini akan ke sana, telat sana akan ke sana, begitu. Niku satu kampung sudah sepakatan begitu. Nah itu bagus seperti itu. Nggih. Lah repote engko wis digawe ngono ora teko. Tambah gak teko. Penyakitnya lah ngono. Begitu anu kan pas enek dayo ngono. Enek dayo wis engko jamaah ning kono. Oh begitu arep jamaah ning kono enek dayo meneh. Akhirnya gak sida ya luput. Dan ini repot ini. Ini hanya nopo namanya pembelajaran dari tempat-tempat yang lain. Nah, tung desa-desa nggih kula mriku nang kampung nggih sampai hari ini seperti itu. Tapi asar tok. Nah, subuh nggih awal. Asar niku nggih kula 4:30 jam 4 sore 4:30. Akeh adan. Iki teng desa ngoten niku. Ngenteni bar mulih saka sawah. Wis gak ning sawah ya pancet. Wis gak ning sawah ya pancet. Gini gitu. Tapi yang penting jamaahnya. Artinya jenengan kalau menjumpai waktu sholat kok ada yang nonton, tidak usah gumun, nggak usah kaget, ada dalilnya, ada dalilnya. Dan itu juga masuk kategori sholat pada waktunya. Nggih, wonten kali dia tahajud. Nggih. Nanti nggih dibahas salat-salat sunah. Ini Masjidil Haram dengan bingung. Nek azan subuh niku bukan azan subuh, azan salat malam. Malah azannya 2 kali di sana. Di Masjidil Haram 2 kali. Nggih. Jam 3 nggih. Jam 2 ada terus mungkin subuh ada
Wa Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikaulih man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah wanzur ya ibnu adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'un rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda barang siapa salat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Jadi wong salat subuh itu dijamin oleh Allah SWT. Panggul ya ibn Adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in. Nah wis dijamin kali Gusti Allah, maka janganlah kamu ya la yatlubannaka Allahu, Allah sekali-kali tidak akan melepas janjinya tadi telah menjamin orang menjalankan sholat subuh dengan satu apapun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita sholat subuh dijamin oleh Allah, dijamin Allah, diberi keamanan, dijamin Allah, diberi rahmatnya oleh Allah, dijamin apa? Diberi itu ketenangan hati oleh Allah. Jadi keamanannya juga dijamin oleh Allah. Makanya usahakan, artinya ini ditekankan sholat subuh jamaah, ojo sampai kita lepas dari sholat subuh berjamaah. Ini bahkan kemarin disampaikan kalau tahu fadilahnya sholat subuh secara berjamaah, kamu akan mendatanginya walau habwan, walaupun kamu harus merangkak. Atau mau ada benar dari Allah, salah dari saya. Saya cerita untuk mengitilakan mau dalam sudah tutup dengan bentuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.